Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan kembali materi kami yang berjudul penyajian dan pengungkapan. Dengan saya, Wulan Purnamasari. Saya Siti Maria. Saya Airin Hatul Maula. Materi yang pertama ada prinsip full disclosure. Prinsip ini mengharapkan agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi secara penuh atau full. Namun, prinsip ini dijabarkan lagi dalam berbagai standar lain yang mengaturnya. Secara umum ada 3 pengertian disclosure atau pengungkapan. Yang pertama ada full disclosure, diartikan bahwa informasi disajikan secara penuh. Sedangkan adequate disclosure sepantasnya dan fair seperlunya. Standar akuntansi sebenarnya sangat konservatif, hanya menyajikan yang bersifat adequate saja. Metode penyajian khusus. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank terdiri dari yang pertama ada neraca, kedua adalah laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan ekuitas, dan catatan atas laporan Selanjutnya ada neraca. Bank menyajikan aktivitas dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PSAK lainnya, penyajian pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur aktiva. Selanjutnya yaitu bank menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristik dan disusun dalam bentuk berjenjang atau multiple step yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lain. Laporan laba rugi bank menyajikan secara terperinci unsur pendapatan dan beban serta membedakan antara unsur-unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK nomor 1. Penyajian laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK nomor 2. Laporan arus kas dan harus disusun berdasarkan kas selama periode laporan kas dan setara kas. Terdiri atas A. Kas, B. Giro pada Bank Indonesia, C. Giro pada bank lain. Mengingat bank mempunyai likuiditas yang sangat ketat jika dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya, maka penempatan yang segera akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya tidak termasuk dalam perhitungan ini. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Analisis jatuh tempo aktiva dan kewajiban. Bank harus mengungkapkan analisis aktiva dan kewajiban menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa, terhitung sejak tanggal neraca sampai tanggal jatuh tempo, agar dapat menyediakan informasi yang relevan dalam menilai likuiditas bank. Bank minimal harus mengungkapkan analisis aktiva dan kewajiban menurut kelompok-kelompok jatuh temponya. Bahas tentang laporan arus kas. Beberapa aktiva bank tidak mempunyai tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan. Oleh karena itu, biasanya diasumsikan jatuh tempo pada tanggal yang diperkirakan akan direalisasikan aktiva tersebut. Dalam menilai likuidasi, bank selain memperhatikan analisis jatuh tempo, penggunaan lapor keuangan juga mempertimbangkan faktor lain seperti kemudahan bank dalam memperoleh dana. Dengan demikian, dalam pencatatan laporan keuangan, manajemen dapat mengungkapkan informasi mengenai periode yang efektif dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengelola serta mengendalikan resiko dengan beberapa kombinasi jatuh tempo. Kemudian komitmen, kontingensi, dan unsur-unsur di luar neraca atau off-balance sheet items dalam kaitannya dengan komitmen dan kontingensi. Bank harus menggunakan hal-hal sebagai kriteria dan jumlah komitmen untuk menerima dan memberikan kredit. Yang kedua, karakteristik dan jumlah komitmen di atas. Yang pertama ada penerbitan L per C yang tidak dapat dibatalkan, yang masih berjalan dalam rangka impor sebesar sisa jumlah yang belum direalisasikan. Yang kedua ada fasilitas penerbitan efek atau
sejenis lainnya. Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum. H. Kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio kredit. I. Besarnya kredit bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi. Dan J. Saldo kredit yang sudah diberhentikan pembebanan bunganya. Aktiva yang dijaminkan, bank harus mengungkapkan jumlah keseluruhan kewajiban yang dijamin, karakteristiknya, dan nilai tercatat aktiva yang dijadikan jaminan instrumen derivatif. Selanjutnya ada kegiatan wali amanat atau trust. Dalam kegiatan wali amanat atau kegiatan yang memiliki dasar hukum serupa, aktiva yang diamanatkan atau dipercayakan bukan aktiva bank sehingga tidak disajikan pada neraca. Bank kadang-kadang bertindak sebagai wali amanat atau menjalankan kegiatan amanat lainnya dengan menguasai atau mengelola individu, yayasan, dana pensiun, atau lembaga lainnya. Jika bank bertindak sebagai wali amanat, maka bank harus mengungkapkan gambaran mengenai kegiatan tersebut karena risiko kewajiban mungkin timbul apabila bank gagal dalam kegiatan wali amanatnya. Perlu diperhatikan bahwa jasa pengamanan fisik aktiva tidak termaksud dalam lingkup kegiatan wali amanat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.